Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Mubarok, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Duku Jeruk 3 Kabupaten Brebes. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya meminta tolong terkait tugas demonstrasi kontekstual Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya di sini mau ada pertanyaan kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebijakan itu, terkait pengalaman Bapak sebagai pengurus K3S, sebagai pengurus pramuka, sebagai instruktur pembelajaran seperti itu, Bapak. Jadi nanti saya di sini ada 8 pertanyaan, Pak, yang nanti saya tanyakan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan ini, Pak. Ya, kita siap mengadakan wawancara dan insya Allah menjawab mungkin ya sesuai dengan yang pernah kita lakukan, dan mungkin kalau bahasanya nanti mungkin agak beda ya, karena pengennya sih mungkin sesuai dengan harapan dan sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau ada yang kurang ya kami nanti mohon maaf karena pengetahuannya masih terlalu minim gitu. Monggo saya persilahkan Bapak Anwar untuk menanyakan, mudah-mudahan saya bisa memenuhi. Monggo, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral, Pak? Untuk ini permasalahan yang berkenaan dengan dilema etika atau rujukan moral, kebetulan untuk pengertian dilema etika atau rujukan moral sendiri itu ada beberapa pengertian, sehingga mungkin juga nanti agak rancu. Mudah-mudahan yang kami alami intinya menyelesaikan masalah. Beberapa sumber kalau kita nonton di video dari program guru penggerak itu kan, pengertian dari etika itu suatu keadaan atau situasi di mana keduanya itu benar. Jadi kita mengambil keputusan yang paling benar di antara benar, sehingga nanti itu pengertian atau istilah dari etik yang pernah kita dengar dan baca itu. Sedangkan rujukan moral itu adalah situasi di mana ada dua peristiwa, yang satu benar, yang satu salah secara hukum, tapi kita harus mengambil itu. Jadi nah, berdasarkan itu kita mengambil, kalian mengidentifikasi masalah-masalah itu. Contohnya anak sering datangnya terlambat, kita teliti dulu. Nah, itu kan ada ternyata secara hukum bahwa mereka sesuai kesepakatan harusnya jam 7 berangkat, tapi kok ternyata permasalahan. Nah, beberapa hari, beberapa bulan kita rayu, itu kan
maka kita nanti akan ke arah ke rujukan moralnya, itu benar dan salahnya, sehingga kita akan ke arah ke paradigmanya, itu Pak. Jadi yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Itu seperti tadi, jadi dalam pengambil kebijakan untuk keduanya benar atau salah, maka mengacu itu ada 4 langkah itu ya, 4 paradigma dan 9 langkah. Kalau kita dengar kemarin, dan kebetulan sudah ada saya sedikit mungkin lupa itu. Nah, paradigma yang terjadi itu individu dengan masyarakat, mungkin rasa keadilan bertemu dengan rasa kasihan, kebenaran dengan kesetiaan, terus jangka pendek dan jangka panjang. Itu program-program yang mendasari dalam pengambilan benar-benar atau dilematika dan rujukan moral. Jadi berarti cara melakukannya tadi dengan mengadakan 4 paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dan kemarin membaca di itu di buku itu, kita mendengarkan di guru penggerak. Adapun panduan dalam mengambil keputusan atau 9 langkah tadi itu adalah yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, lalu menyaring mana yang berhubungan dengan etika sopan santun. Itu yang pertama, mungkin saya bacakan biar nanti tidak keliru, baru nanti untuk menjelaskan. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah menggunakan uji religiasi, uji legal, uji standar profesional. Yang kelimanya, menguji 4 paradigma benar dengan benar. Terus 6, melakukan prinsip resolusi menggunakan 3 prinsip cara berpikir. Nomor 7-nya investigasi, opsi trilema. 8-nya membuat keputusan, dan yang terakhir lihat keputusan dan merefleksi. Itu adalah itu Pak. Jadi pengambilan keputusannya itu menggunakan 4 paradigma ya Pak. 4 paradigma dan 9 langkah dan 3 prinsip ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang ketiga, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi prosedur atau pendamping berarti dalam mengambil keputusan tadi ya, pertama itu tadi prosedurnya berarti ya? Iya Pak. Prosedur ya. Seperti yang dijelaskan tadi, maka prosedurnya itu ada dalam mengambil 9 langkah tadi itu itu mengenali masalah nilai-nilai itu. Ketika kami dapat laporan dari guru, kita pikir dulu nilai-nilainya mana dulu. Seperti peristiwa anaknya nggak masuk, terus itu kan ini tidak langsung karena 1 bulan langsung dikeluarin, karena 2013 mungkin siapa tahu ada masalah, maka kemarin mutus gurunya tengok itu artinya telah dapat laporan, maka tentukan itu dalam hal prosedur. Yang kedua itu menentukan pihak yang terlibat permasalahannya apa, itu menentukan. Yang ketiga itu fakta-fakta, ada permasalahannya apa, itu tadi yang ada 9 langkahnya. Terus nanti diuji atau yang benar mana sih, benar salah atau benar-benar mana kan kita yang ambil keputusan. Karena seperti peristiwa kemarin anaknya ternyata nggak masuk terus, ya itu kita dekatin, ternyata dirayu, nah itu akhirnya ternyata sebelum dikeluarin dapodik dia sudah bisa masuk lagi. Itu adalah pengambilan keputusan sebelum mengeluarin, kita uji tersebut. Mungkin ada yang terakhir setelah poin tadi, setelah mengambil keputusan maka refleksi. Nah, ternyata dari hal-hal itu kita merefleksi. Jadi kita harus selalu mantau
lingkungan kita atau permasalahan-permasalahan untuk segera diambil tindakan sebelum terlanjur wanita gitu. Jadi selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Dalam pengambilan itu adalah kita saling komunikasi dan adanya musyawarah, terus komunikasi, itu apa itu kita bareng, jadi biar ada saling mengisi. Jadi dalam pengambilan itu misalnya kemarin ada jam guru olahraganya pengen renang. Nah, kalau jam pelajaran darat memang ada pelajaran renang, maka ya itu kan benar, pelajaran benar. Tapi kalau nanti renang, maka setelah kita lakukan renangnya diadakan setelah keadaan PTS. Ya, berarti pengambilannya bareng dan teman-teman guru semua diajak, jadi sekalian liburan tapi dalam pengambilan. Karena di kolam renang kita kadang-kadang anak yang kecil masih perlu pengawasan yang banyak. Itu adalah contoh-contoh jadi adanya musyawarah dan komunikasi dengan. Berarti yang dianggap efektif itu musyawarah sama komunikasi. Baik. Selanjutnya Bapak, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik. Dilema etik kita kan harus tegak lurus ke atas biasanya. Ya, peraturan harus dilaksanakan. Nah, terus ini juga satu kasus benar. Nah, jadi tapi tetap kita mengacu pada peraturan yang kita terima dari atasan. Itu sebagai acuannya ada peraturan resmi dan yang disampaikan oleh pimpinan kita. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika dapat masalah-masalah itu, apalagi yang dilema etik atau kejutan moral, kami tidak langsung action. Kita terima dulu seperti panduan tadi. Setelah ada, kan biasanya tidak langsung laporan, jadi permasalahan misalnya ada kasus, nah kita kumpulkan dulu permasalahan apa, pihak terlibat apa, terus setelah ada pemasukan saya pikir, terus ada kita komunikasi dengan teman, baru nanti lain waktu kita keputusan bersama. Jadi tidak langsung takutnya kita membawa sifat emosinya atau apa. Tapi kalau diterima dulu permasalahannya, kita telaah, kita sharing sama temen, baru nanti diambil keputusan, minta pemasukan. Walaupun pemutusan adalah saya sebagai kepala sekolah, biasanya saya minta pendapat dari teman-teman guru dulu, baru nanti. Jadi masalahnya dulu diidentifikasi, setelah itu dikomunikasikan sama yang lain, baru diambil keputusan. Betul sekali. Apalagi di ini kita tidak, kalau masalah di sekolah, saya berkomunikasi sama dengan teman-teman guru, terus nanti kalau melibatkan ketua murid, komunikasi dengan komite, terus kadang melibatkan, biasanya penting sekali, tingkat urgennya lebih penting, atas biasanya juga minta saran ke. Tapi kalau enggak, skopnya tetap kita diatasi ya dengan teman dan artinya melibatkan beberapa pihak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini yang membantu atau yang mempermudah? Dalam dilema etika biasanya kita karena dalam yang kita lurus dengan peraturannya, terus nanti ke arah dan moral atau permasalahannya biasanya saya tetap sharing dengan guru. Apalagi kita itu kalau berkenaan dengan PSM, kita selalu komunikasi dengan komite. Jadi tetap terlibat sekedar yang ada misalnya di sini adalah Dewan Guru dan komite. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat
Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etik seperti apa? Dalam pengambilan dilema etik, setelah mempelajari kita selalu minta pendapat sama guru, tapi tetap mengutamakan atau menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada, karena yang benar sesuai dengan peraturan. Jadi sebagai gurunya, jadi sebagai orangnya tetap kita, karena kita ASN, maka kita tekankan pada peraturan dan kita menggunakan juga tetap minta pendapat, karena bahwa kita itu tidak selalu benar. Jadi mungkin dalam menghadapi sesuatu, jadi tetap kita berpedoman pada peraturan dan kemudian kita mendapat sendiri. Baik Bapak, mungkin itu cukup dari saya. Saya sudah mengajukan 8 pertanyaan ke Bapak Kepala Sekolah. Semoga jawaban-jawaban Bapak bisa memberikan manfaat kepada saya sebagai pengalaman saya. Sama-sama Pak, mudah-mudahan itu, dan mohon maaf jika jawaban-jawabannya tidak sesuai dengan itu, tapi itu yang sering kita lakukan karena ya itu di kita kadang-kadang kebenturan itu, terutama atau tujukan moralnya atau di politik itu yang terjadi. Tapi selama ini kami tidak mengalami masalah karena yang kami lakukan adalah pada peraturan dan proses dengan teman-teman. Mungkin itu Pak, mohon maaf ya. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Mubarak, Bapak CGP Angkatan 9 Kabupaten Brebes dari SD Jeruk 3. Saya di sini mau minta izin Bapak untuk mengadakan video tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran Bapak. Ya. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai Pak? Siap, monggo silahkan apa yang sekiranya bisa saya bantu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mungkin yang pertama, ini pengalaman Bapak ya Pak, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah gitu ya. Bagaimana jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, terima kasih. Dalam hal dilema etika, terkadang kita mengalami kesulitan dalam memutuskan, karena terkadang terjadi perseteruan antara benar dan benar ataupun benar dengan salah. Dan juga ketika berkaitan dengan moral, ada kaitannya dengan masyarakat, ada kaitan dengan lingkungan, sehingga hal tersebut membuat kita harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik, sehingga dapat menimbulkan efek yang baik buat kita maupun sekolah. Mungkin begitu Mas terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nanti ini termasuknya dalam dilema etika kalau berkaitan dengan benar menurut kita, benar menurut aturan, tapi kadang-kadang juga benar menurut kita tapi salah menurut aturan, ataupun kebujukan moral terkait dengan masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Begitu Mas. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ini Ya. selanjutnya Bapak. Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung kebajikan Pak? Ya. Ya, makanya dari awal saya sampaikan bahwa dalam identifikasinya ini kita melihat bahwa faktor tersebut benar melawan benar atau benar melawan salah. Kemudian berkaitan dengan masyarakat, itu kadang-kadang terkait dengan individu, terkait dengan masyarakat, kemudian keadilan dengan kasihan, kemudian kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek, jangka panjang. Sehingga dalam mengambil keputusannya ya kita mengambil jalan yang dapat memberikan efek yang baik buat kita, buat sekolahan kita. Begitu Mas. Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Pengalaman yang saya laksanakan ketika terjadi sebuah masalah, maka yang pertama adalah saya mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi apa masalah yang ada.
Kemudian yang berikutnya, ketika masalah tersebut sudah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemilahan masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, sehingga dalam penyelesaiannya nanti akan menyesuaikan mana yang masuk dilema etika, kemudian mana yang berkaitan dengan rujukan moral. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan dilema etika, ini etika benar, etika salah, kemudian kalau rujukan moral ada orang lain yang perlu kita pertimbangkan. Seperti itu Pak. Kemudian setelah itu baru dieksekusi dan kita evaluasi hasilnya bagaimana, treatment yang kita lakukan bagaimana, begitu Mas. Jadi berarti langkah-langkahnya itu berarti yang pertama diidentifikasi dulu ya, Identifikasi dulu. setelah itu lalu apa namanya ini masuknya ke Ya, dalam dilema etika atau rujukan moral. Rujukan moral. Lalu selanjutnya Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ketika berkaitan dengan dilema etika, kita adalah berkaitan dengan benar versus benar, benar versus salah. Berkaitan dengan mana yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, jelas ketika berkaitan dengan benar versus salah. Mengapa? Benar menurut kita, salah menurut aturan itu adalah hal yang berkaitan dengan kadang kita kesulitan harus mengambil yang mana kira-kira, karena kadang-kadang benar tetapi kadang-kadang juga aduh ini salah, kenapa seperti itu Mas. Jadi izin bertanya lagi Bapak, Ya. yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, jadi atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait dengan permasalahan-permasalahan tentu saja berkembang di lingkungan sekolah ini. Ketika berkaitan dengan hal yang harus disegerakan, maka akan saya laksanakan eksekusi langsung, dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan. Apabila kasus tersebut atau permasalahan tersebut tidak pernah menemukan atau di luar jangkauan kita, maka kita akan membutuhkan waktu beberapa lama berkaitan dengan waktu penyelesaiannya. Waktu penyelesaian sebuah masalah seharusnya tidaklah lama, karena mungkin 1 atau 2 hari bisa terselesaikan. Tapi kadang-kadang terbentur juga oleh kesibukan kita sebagai kepala sekolah. Mungkin seperti itu Mas terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi permasalahan itu ada yang harus kadang diputuskan pada saat itu juga ya, Ya, Pak, ya. Kadang ya. ada yang kita membutuhkan pertimbangan beberapa Ya, hari untuk menyelesaikan ya, masalah. betul. Gitu ya, Pak. Jadi selanjutnya pertanyaannya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Kasus dilema etika itu kita perlu mempertimbangkan berbagai macam hal, diantaranya pengetahuan diri kita. Apabila kita mengetahui peraturan-peraturan, mengetahui aturan yang ada, norma hukum yang ada, aturan peraturan yang berkaitan dengan tugas kita, pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, adakah faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian dilema etika? Ada, yaitu pengetahuan kita terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga aturan-aturan tersebut dapat kita laksanakan, baik itu dalam segi positifnya, dalam konteks benar, ataupun dalam konteks negatifnya, yaitu salah. Gitu, Mas. Jadi, nah ini yang untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusannya itu Pengetahuan gitu. kita. Kalau kita mempunyai pengetahuan yang baik, yang banyak terkait dengan aturan-aturan main, kita pasti akan langsung bisa menyelesaikannya. Begitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, ini yang terakhir, mungkin satu kali lagi saya bertanya ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Hal yang paling berat, hal yang menjadikan
pembelajaran adalah ketika kita harus memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika, tetapi dilema etika tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada, sehingga ketika adanya perbedaan dalam hal ini berarti sisi positif, sisi negatif, maka itu menjadikan hal yang sangat berat buat kita dan menjadikan pengalaman bahwa dalam sudut tertentu hal negatif pun bisa kita pakai. Artinya benar versus salah pun bisa kita pakai dalam penyelesaian sebuah dilema etika. Seperti itu, Mas. Baik Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya terkait pengambilan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bapak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait pertanyaan-pertanyaan itu, jadi membuat pengetahuan lebih untuk saya sebagai pembelajaran saya. Jadi ke depan di saat saya mengambil keputusan mungkin lebih bijak lagi seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.